Ketika Wara, seorang TKI asal Ciamis, dengan tulus merawat majikannya yang lumpuh di negeri orang hingga viral, benarkah kasih sayang itu tulus atau ada luka lama yang ingin ditebus? Desa Cibuluh pagi itu diselimuti kabut tipis yang mengendap pelan di atas hamparan sawah yang baru dipanen. Embun masih menggantung di pucuk daun pisang, dan suara ayam jantan bersahut-sahutan dari kejauhan. Jalan setapak yang biasa dilalui anak-anak sekolah tampak lengang, hanya ada suara sepatu plastik yang menginjak tanah basah. Suara langkah Wara. Ia berjalan cepat, ransel besar menempel di punggungnya, dan satu tas kain yang tampaknya berat di tangan kanannya. Di balik tudung jaket yang mulai usang, wajahnya menyimpan kelelahan dan tekad yang dipaksa tetap tegak. Sejak seminggu lalu, nama Taiwan menjadi gema yang tak kunjung reda dalam pikirannya. Kini, ia benar-benar akan meninggalkan Cibuluh, tempat di mana setiap lekukan jalan bisa ia ingat bahkan dengan mata tertutup. 2 minggu sebelumnya, Wara membuat keputusan yang mengubah seluruh hidupnya. Ayahnya, Pak Wahyudi, yang semula hanya mengeluh pegal-pegal, divonis gagal ginjal. Pengobatannya harus rutin dilakukan di rumah sakit kabupaten yang jaraknya hampir 2 jam dari rumah mereka. Biaya cuci darah, transportasi, dan obat-obatan menyedot habis tabungan yang tak seberapa. Ibunya, Bu Suminah, hanya buruh tani musiman, dan adiknya Raffi masih duduk di bangku kelas 10 SMA. Wara tahu ia tidak bisa diam. Ia sudah terlalu lama merasa tidak berguna setelah lulus SMA, dan hanya menjadi buruh cuci keliling. Maka ketika tawaran untuk menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri datang melalui agen penyalur resmi di kota kecamatan, ia langsung mengajukan diri. "Saya siap kerja apa saja, asal halal," katanya tegas saat wawancara. Perusahaan penyalur, tenaga kerja itu menawarkannya posisi sebagai perawat pribadi untuk seorang lansia di Taipei, Taiwan. Gajinya cukup besar, bahkan bisa 3 kali lipat dari upah buruh pabrik di kota. Pekerjaannya memang tak ringan, merawat wanita tua yang lumpuh akibat stroke. Tapi Wara sudah bersumpah dalam hati, tak akan menyerah. Di terminal kecil di pinggiran kota, keluarganya menunggu. Pak Wahyudi duduk di kursi roda pinjaman milik tetangga. Matanya sembab, namun bibirnya tetap melantunkan doa dalam hati. Bu Suminah berdiri di samping, terus menggenggam tangan Wara seperti takut putrinya itu akan menghilang begitu saja. Raffi, si bungsu, hanya menunduk menahan tangis, malu dilihat banyak orang. "Kamu jaga diri, Ra," suara ibu lirih, tapi syarat makna. Wara mengangguk. "Insya Allah, Mah. Wara akan kirim uang pertama bulan depan. Biaya rumah sakit jangan ditunda-tunda." Ia mencium tangan ayahnya, lalu memeluk ibunya lama. Hatinya mencelos, seperti ada yang robek pelan-pelan saat melihat air mata menetes di pipi adiknya. Tapi tak ada waktu untuk bimbang. Bus menuju bandara sudah tiba. Wara melangkah naik, dan dari jendela ia melambaikan tangan, berusaha menyembunyikan air mata yang akhirnya jatuh juga. Perjalanan ke Taiwan memakan waktu hampir 7 jam termasuk transit. Setibanya di Bandara Internasional Taoyuan, Wara dijemput oleh seorang staf agensi lokal. Hawa dingin menyeruak, berbeda jauh dengan lembab tropis kampung halamannya. Jalan-jalan kota penuh dengan lampu neon dan huruf-huruf Mandarin yang tak ia mengerti. Tapi ia tak sempat menikmati suasana asing itu. Tubuhnya lelah dan pikirannya penuh bayangan. Rumah, sawah, adiknya, dan ayahnya di rumah sakit. Keesokan harinya, ia diantar menuju tempat kerjanya. Sebuah rumah bergaya modern di kawasan perbukitan di distrik Beitou, Taipei Utara. Rumah itu besar, berdinding putih dengan pagar besi hitam tinggi menjulang. Di sekelilingnya tumbuh pohon maple, daunnya mulai memerah. "Majikanmu namanya Mei, Lin. Sudah 6 bulan lumpuh. Tidak bisa bicara, hanya duduk atau berbaring. Kamu harus sabar, dia tidak suka orang banyak bicara," ujar staf agensi, sebelum menyerahkan Wara pada seorang pembantu rumah tangga lokal yang sudah lebih dulu bekerja. "Di sana, namaku Shujen," katanya singkat dalam bahasa Inggris terbata. "Saya bagian dapur. Kamu di lantai 2, jaga nyonya saja." Wara mengangguk. "Baik." Ia dibawa ke sebuah kamar luas dengan jendela besar menghadap taman belakang. Di tengah ruangan, seorang wanita tua duduk di kursi roda.
Wajahnya pucat dan matanya tampak kosong, memandangi langit lewat jendela. Tidak ada senyum, tidak ada sambutan. Itu Nyonya, ujar Shujin. Setiap pagi dia duduk di situ. Jangan sentuh dia dulu, nanti saya bantu. Wara hanya berdiri kaku. Ini adalah kali pertama ia melihat seseorang yang begitu hampa. Mei, Lin tidak bereaksi saat ia didekati. Bahkan saat Shujin menyentuh bahunya untuk memperkenalkan Wara, ia hanya menoleh sekilas, lalu kembali menatap jendela. Tatapannya seperti menembus kaca dan pergi entah kemana. Dia tidak bicara sejak stroke kedua, tapi dia sadar. Dia tahu kalau kamu di situ, bisik Shujin. Hari-hari pertama Wara di rumah itu diisi dengan rutinitas kaku dan penuh kehati-hatian. Setiap pagi ia membantu memandikan Meilin, menggantikan popoknya, menyuapi makanan, dan menuntunnya ke kursi roda. Setiap sore ia membacakan koran dalam bahasa Mandarin dengan ejaan terbata, berharap suara itu bisa mengisi keheningan. Tapi Meilin tetap tak memberi reaksi. Kadang Wara merasa seperti merawat boneka hidup. Tapi ia tahu, ini adalah pekerjaannya, dan juga jalan keluarnya. Setiap malam ia menulis di buku kecil. Catatan kegiatan Meilin, pengeluaran harian, dan 1-2 kalimat doa untuk keluarganya. Di balik semua itu, ia mencoba menumbuhkan rasa peduli, rasa tanggung jawab, meskipun kadang ia merasa hanya seperti bayangan yang lewat di depan mata majikannya. Namun ada satu hal yang terus mengusik. Meilin selalu duduk di dekat jendela yang sama, setiap pagi dan sore. Pandangannya selalu ke arah taman kecil yang ditumbuhi bunga melati dan anggrek hutan. Di sana, ada bangku kayu tua yang lapuk, dan seperti tak pernah dipakai lagi. Tapi pandangan Meilin tak pernah lepas dari bangku itu. Seakan ada kenangan yang tertinggal di sana, atau seseorang yang tak kunjung kembali. Wara hanya bisa menebak. Tapi ia tahu, dalam sunyi rumah itu, ada kisah yang belum selesai. Dan mungkin, disinilah takdirnya dimulai. Sebagai saksi, perawat, dan mungkin seseorang yang akan membuka kembali jendela yang telah lama tertutup. Hari-hari di rumah Meilin perlahan membentuk irama yang sunyi dan menetap. Tak ada denting tawa, tak ada percakapan ramai seperti yang dulu sering Wara dengar di kampungnya saat tetangga-tetangga berkumpul di pos ronda atau di warung kopi depan mushola. Di rumah besar yang didominasi warna putih dan abu-abu itu, suara paling keras yang terdengar adalah detak jam dinding, atau sesekali derit roda kursi yang Wara dorong melewati lantai marmer yang mengilat. Meilin tetap seperti hari pertama. Wara menemuinya, diam, dingin dan jauh, seolah tubuhnya saja yang hadir, sementara jiwanya berada entah di mana. Setiap pagi, setelah Wara membantunya mandi dan berpakaian, mereka akan duduk berdua di kamar di lantai 2, menghadap jendela besar yang tak pernah terbuka. Jendela itu mengarah langsung ke taman belakang. Di tengah taman itu berdiri bangku kayu, tua, dengan cat putih yang mengelupas dan lumut yang menjalari kakinya. Taman itu terawat, setidaknya tidak dibiarkan liar, tapi tidak pernah digunakan. Wara belum pernah melihat siapapun mendekati bangku itu. Dan anehnya, setiap pagi mata Meilin tertuju ke sana dengan cara yang sama. Kosong, tapi menunggu. Hari kelima, Wara mulai merasa rumah itu menyimpan sesuatu. Bukan rahasia gelap seperti dalam cerita horor, tapi semacam perasaan beku. Ada hawa yang tak bisa ia jelaskan. Sepi, yang bukan hanya karena suara, tapi juga karena jiwa. Bahkan saat Wara menyapu lantai, membersihkan debu di rak buku tua, atau mengganti bunga di meja ruang tamu, ia merasa seperti sedang mengganggu sesuatu yang ingin tetap diam. Kenapa rumah ini seperti tidur panjang ya? Bisik Wara pada dirinya. Sendiri suatu malam, saat membereskan selimut di kamar Meilin Pa Shujin, pembantu lokal yang juga tinggal di rumah itu, tidak banyak bicara. Perempuan paruh baya itu lebih sering sibuk di dapur, dan kalaupun berbicara, hanya seputar urusan dapur atau kebutuhan Meilin. Ketika Wara bertanya tentang masa lalu majikannya, Shujin hanya mengangkat bahu dan berkata, "Saya tidak tahu, saya hanya kerja." Suatu malam, setelah Meilin tertidur dan rumah benar-benar hening, Wara duduk di tepi ranjang sambil menatap buku catatannya. Ia telah menulis rutinitas harian, kondisi kesehatan Meilin,
dan 1-2 kalimat tentang perasaan, rindunya terhadap keluarga. Tapi malam itu, pikirannya tidak bisa lepas dari jendela dan bangku taman itu. Kenapa wanita setua itu masih bisa menatap satu titik yang sama setiap hari, seperti menanti sesuatu? Keesokan harinya, saat mengganti sprei di kamar Meilin, Wara secara tak sengaja membuka salah satu laci tua di meja kecil samping tempat tidur. Di dalamnya, tertata rapi tumpukan sapu tangan, beberapa perhiasan usang, dan satu foto berbingkai kecil yang membuat langkah Wara terhenti. Foto itu berwarna sepia, agak pudar dimakan usia. Seorang pria muda berdiri di tengah taman, tepat di depan bangku kayu yang sekarang menghitam dimakan waktu. Pria itu mengenakan kemeja putih dan celana panjang kain. Senyumnya kecil tapi tajam, seperti menyimpan banyak cerita. Matanya sipit, dan rambutnya sedikit gondrong. Bukan gaya yang umum di kalangan pria Taiwan kebanyakan. Di belakangnya, tampak siluet seorang perempuan muda, tapi kabur, seakan disengaja agar tak dikenali. Entah dorongan dari mana, Wara menyelipkan foto itu ke balik buku catatannya. Ia merasa tidak mencurinya, hanya meminjam sebentar. Hatinya berdebar. Ini mungkin potongan pertama dari puzzle besar yang menyelimuti rumah ini. Sejak malam itu, setiap kali mendorong kursi roda Meilin ke jendela, Wara merasa ada pertanyaan yang belum terucap. Kadang ia menangkap tatapan majikannya bergeser sedikit ke arah dahan pohon maple, seolah mencari sesuatu yang dulu pernah ada di sana. Kadang, ia melihat jari tangan Meilin gemetar pelan, seperti ingin menunjuk, atau mungkin hanya refleks biasa. Tapi Wara tahu, ada sesuatu yang terus mengikat wanita itu pada jendela itu. 2 minggu setelah bekerja, Wara memberanikan diri membuka percakapan. Meski tahu Meilin tidak bisa menjawab, ia merasa perlu berbicara. "Nyonya Meilin, siapa pria dalam foto itu?" katanya pelan, sambil menunjukkan foto dari balik bukunya. Tidak ada reaksi. Ia coba menahan foto itu lebih dekat ke wajah majikannya. Mata Meilin bergerak. Lambat, tapi pasti. Ia menatap foto itu. Lalu kelopak matanya mengatup lebih lama dari biasanya. Sebuah tarikan napas dalam menyusul. Tidak cukup untuk disebut sebagai isak, tapi cukup untuk membuat Wara tahu, wanita ini masih menyimpan sesuatu. Mungkinkah dia anak nyonya? Tanya Wara pelan. Mencoba meraba. Meilin tidak menjawab, tapi matanya berkaca. Dan saat itulah Wara sadar, bukan hanya tubuh yang bisa lumpuh, kenangan pun bisa. Dan mungkin, tugasnya di sini lebih dari sekadar merawat tubuh tua yang lemah. Mungkin, ia diminta membantu memulihkan ingatan yang dikubur dalam diam dan disegel oleh jendela yang tak pernah dibuka itu. Malamnya, Wara kembali duduk di tempat tidurnya, menatap foto itu. Ia memerhatikan detailnya lebih lama. Pria itu memiliki garis wajah yang agak familiar. Bukan seperti seseorang yang pernah ia kenal, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya. Sorot yang tajam dan gelisah. Sorot yang mirip dengan cermin. Dan untuk pertama kalinya, Wara mulai mempertanyakan, apakah keberadaannya di rumah ini hanya kebetulan, atau takdir sedang memainkan rencana yang belum ia pahami? Pagi datang dengan cahaya lembut yang menembus tirai jendela, menyapu lantai kamar Meilin dengan warna emas yang hangat. Wara sudah terbiasa bangun sebelum alarm berbunyi. Udara di rumah itu selalu sunyi, bahkan langkah kakinya yang ringan pun terdengar menggema di lorong lantai 2. Tapi entah sejak kapan, kesunyian itu tidak lagi terasa mengintimidasi. Ia mulai memahami bahwa diam bukan berarti dingin, dan sepi bukan berarti mati. Meilin tetap tidak bisa bicara. Tapi dari setiap sentuhan lembut yang diterima, setiap gerakan, kepala kecil, dan cara tatapannya mengendur saat Wara membacakan artikel koran, sesuatu dalam hubungan mereka perlahan mulai tumbuh. Sebuah jalinan emosional yang nyaris tak terlihat, tapi terasa kuat dan nyata. Wara mulai melibatkan Meilin dalam rutinitas harian dengan cara yang lembut dan sabar. Ia memandikannya seperti biasa, menyuapinya sarapan bubur hangat, dan mendorong kursi rodanya ke jendela tempat favorit itu. Tapi kini, ia sering membawa alat lukis kecil atau bunga dari taman belakang untuk ditunjukkan pada Meilin, berharap menstimulasi ingatannya
atau setidaknya memberinya sesuatu yang hidup untuk dilihat. Suatu sore, saat Wara sedang menyisir rambut, Maylin dengan perlahan, wanita tua itu mengangkat tangannya sedikit, lalu meletakkannya di atas tangan Wara. Gerakan itu sederhana, tapi bagi Wara, itu seperti sebuah teriakan. "Aku sadar kamu di sini." Air mata sempat menggenang di matanya. Ia membalas dengan senyum tulus, lalu berkata, "Terima kasih, Nyonya. Saya juga senang di sini." Wara tidak pernah menyangka dirinya akan betah tinggal di rumah sunyi seperti itu. Tapi ikatan aneh yang mulai tumbuh antara dirinya dan Maylin membuat segalanya berubah. Ia tidak lagi merasa seperti pekerja asing, melainkan seperti bagian dari kisah yang lebih besar. Suatu malam, saat mencuci pakaian di lantai bawah, Wara melihat adik-adik TKI lain mengunggah video mereka di grup WhatsApp. Ada yang sedang masak makanan Indonesia di dapur majikannya, ada juga yang bikin parodi lucu-lucuan soal kerasnya jadi pembantu rumah tangga di luar negeri. Wara hanya tersenyum. Ia tidak pernah terlalu tertarik tampil di media sosial. Tapi tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Betapa banyak orang di luar sana, terutama anak muda di kampungnya, yang memandang pekerjaan TKI dengan sebelah mata. Seolah tak ada yang bisa dibanggakan dari merawat orang tua, mengganti popok, atau membersihkan luka di tubuh yang rentah. Malam itu, setelah Maylin tidur, Wara memberanikan diri merekam video. Ia menaruh ponselnya di atas rak buku, membiarkannya merekam secara diam-diam saat ia menyuapi Maylin makan malam. Tak ada akting. Tak ada kata-kata puitis. Hanya interaksi biasa. Wara membujuk dengan senyum agar Maylin membuka mulut, lalu dengan sabar menyeka sisa bubur di pipinya. Video itu berdurasi kurang dari 2 menit. Tapi ketika ia melihat ulang, ada sesuatu yang jujur dan menyentuh dalam gambar itu. Ia pun mengunggahnya ke TikTok dengan caption sederhana. "Beginilah cinta bekerja dalam diam. Merawat bukan pekerjaan rendah, tapi ladang kasih sayang." Esok paginya, ponselnya penuh notifikasi. Video itu telah ditonton lebih dari 300.000 kali dalam semalam. Komentar pun membanjiri. "Kamu luar biasa, Kak. Saya jadi ingat almarhum nenek saya. Semoga Nyonya cepat membaik. Kalian terlihat seperti keluarga." Respect untuk semua TKI yang merawat dengan hati. Wara tercengang. Ia tidak mencari sensasi. Tapi ternyata, kejujuran bisa menyentuh lebih dalam daripada pencitraan. Kehidupan Wara sedikit berubah sejak video itu viral. Ia mendapat banyak pesan dari orang tak dikenal, bahkan beberapa media Indonesia menghubunginya untuk wawancara. Ia menolak semua tawaran, kecuali satu, wawancara daring dengan sebuah kanal YouTube kemanusiaan yang mengangkat kisah-kisah TKI inspiratif. Dalam video itu, wajah Wara tak terlalu ditonjolkan. Ia lebih banyak berbicara tentang pentingnya kasih sayang dalam pekerjaan merawat lansia, tentang kepercayaan, dan tentang bagaimana ia belajar memahami seseorang tanpa kata-kata. Sementara itu, interaksinya dengan Maylin terus berkembang. Sekarang, ketika Wara menyanyi pelan saat menyisir rambutnya, Maylin akan memejamkan mata sejenak dan mengangguk perlahan. Saat Wara menunjukkan bunga yang baru dipetik dari taman, Maylin sesekali menyentuhnya dengan ujung jari, seolah mengingat aroma yang pernah akrab di masa lalu. Wara bahkan mulai membawa beberapa barang pribadi Maylin ke dekat jendela, lukisan, lama, buku puisi, dan kadang, dengan izin Shujen, sepotong pakaian kuno berwarna merah muda yang tampaknya pernah dipakai untuk acara khusus. Ia mencoba membangun kembali dunia yang dulu mungkin pernah hidup di sekeliling bangku kayu itu. Tapi semua ini membuat satu hal semakin mengusik. Mengapa wanita sebaik ini ditinggalkan sendirian di rumah sebesar ini? Di mana keluarganya, suami, anak, dan siapa pria dalam foto tua itu? Malam-malam berikutnya, Wara mulai mencari jawaban. Ia membuka internet, mencoba mencari arsip atau nama keluarga Maylin berdasarkan alamat rumah. Tidak banyak yang ia temukan, kecuali catatan properti atas nama Lin Qian Mei, janda dari seorang pengusaha teknik bangunan, dan catatan bahwa rumah itu telah diwariskan penuh padanya sejak tahun 1998. Namun tak ada catatan tentang anak.
Sampai suatu hari, saat membersihkan laci kecil di ruang bawah, ia menemukan sebuah buku harian tua, terselip di antara tumpukan dokumen. Buku itu tidak berjudul, hanya ada nama kecil di halaman pertama. Untuk Jie Xian, tempat di mana hidup pernah bermekaran. Dan Wara tahu, ini adalah kunci. Ia belum membuka seluruh isinya, belum punya cukup keberanian. Tapi tangannya bergetar saat menyentuh sampul buku itu. Ia menoleh ke arah tangga, ke arah kamar tempat Mei Lin tidur, dan bertanya dalam hati, apakah aku diperbolehkan masuk sejauh ini dalam hidup orang lain? Atau memang ini bagian dari takdir yang mulai terbuka? Sedikit demi sedikit. Di luar, angin berembus pelan, menerpa dedaunan pohon maple yang menggugurkan satu helai daunnya ke bangku tua di taman. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba, Wara merasa rumah ini mulai berbicara. Kehidupan Wara berubah dalam semalam. Bukan karena rumah itu berubah, bukan pula karena Mei Lin sembuh dari kelumpuhannya, tapi karena dunia luar tiba-tiba menoleh ke dalam kehidupannya yang selama ini sepi dan sederhana. Sejak video pendek itu viral, Wara tidak lagi hanya menjadi perawat pribadi di rumah sunyi. Ia mendadak menjadi sosok yang dikagumi, dipuji, bahkan disorot sebagai lambang TKI berhati emas. Setiap hari, notifikasi di ponselnya berdentang tanpa henti. Komentar demi komentar memenuhi akun TikTok-nya. Ada yang menangis terharu, ada yang menyemangati, bahkan beberapa menyebutnya malaikat untuk lansia. Namun, semakin tinggi pujian yang datang, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Kenapa sih TKI kayak gini harus direkam? Kasih sayang itu nggak usah dipamerin. Pasti ada sponsor nih di baliknya. Nggak mungkin polos-polos amat. Orang baik biasanya nggak perlu viral. Ini mah cari perhatian. Wara membacanya sambil menggenggam selimut Mei Lin yang belum selesai ia lipat. Jantungnya terasa kecut. Ia tidak tahu harus membela diri seperti apa. Video itu ia unggah tanpa niat mencari pujian, apalagi sensasi. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa pekerjaannya bukan sekadar rutinitas kasar, tapi juga ruang untuk cinta dan empati. Tapi dunia luar punya kacamata sendiri, dan mereka tak segan menghakimi dari balik layar ponsel. Xiu Zhen yang melihat Wara termenung hanya berkomentar singkat, "Kalau kamu buka pintu terlalu lebar, angin dari manapun bisa masuk." Ada yang sejuk, ada yang dingin. Kalimat itu meluncur seperti peribahasa kuno. Wara tidak langsung mengerti, tapi ia tahu itu bukan sembarang nasihat. Hari itu, sebuah email dari stasiun televisi lokal di Taiwan masuk ke kotak masuk Wara. Subjek: Undangan wawancara program khusus. Pahlawan asing di negeri kami. Di bawahnya, barisan kalimat formal menjelaskan bahwa mereka ingin mengundangnya hadir dalam program talk show yang menyoroti kontribusi para pekerja asing, terutama dalam bidang kemanusiaan dan perawatan lansia. Nama Wara disebut secara khusus, dan mereka bahkan menyebut video viralnya sebagai kisah yang menyentuh hati warga Taiwan. Wara tidak langsung menjawab, ia hanya menatap layar ponsel dalam diam. Malam itu, ia duduk di teras belakang rumah, menghadap bangku taman yang mulai memudar di bawah cahaya bulan. Mei Lin sudah tidur. Rumah hening seperti biasa. Tapi di kepala Wara, suara-suara netizen dan undangan wawancara itu terus berputar. Ia membuka buku harian tua yang ditemukan sebelumnya. Halaman-halaman pertamanya penuh tulisan tangan beraksen Mandarin klasik, yang perlahan-lahan ia terjemahkan lewat aplikasi di ponselnya. Beberapa kalimat terbaca samar, tapi satu bagian membuatnya terdiam lama. Aku mencintainya, tapi dunia menolak kehadiran kami. Bangku itu saksi bisu cinta yang tak pernah sampai pada ujung bahagia. Wara menutup buku itu perlahan, menggenggamnya erat. Ia merasakan ada luka yang belum sembuh, bukan hanya di tubuh Mei Lin, tapi juga di hati perempuan itu. Luka yang mungkin tak akan bisa sembuh hanya dengan kasih sayang atau rutinitas. Luka itu terlalu dalam, terlalu tua. Dan mungkin video viral yang ia unggah menyentuh luka itu juga. Keesokan harinya, saat menyuapi bubur pagi kepada Mei Lin, Wara mencoba berbicara seperti biasa. "Nyonya, saya dapat tawaran di wawancara tentang video itu.
Banyak yang bilang saya hebat, baik hati, tapi saya cuman ingin Nyonya tidak merasa sendiri. Meilin menatapnya. Lama. Matanya yang sayu seperti mencoba menyampaikan sesuatu, tapi tak bisa. Namun kali ini, tangannya terangkat dan menyentuh dada Wara, lalu perlahan berpindah ke jendela, isyarat yang samar. Tapi Wara tahu maksudnya. Kau telah sampai ke sini, ke hatiku, ke rumah ini. Tidak semua orang akan mengerti, tapi aku tahu. Dan itu cukup baginya. Namun, dunia luar terus mengetuk. Ketika akhirnya Wara setuju untuk menjawab satu wawancara, daring via Zoom dengan sebuah kanal YouTube kemanusiaan, ia melakukannya tanpa kosmetika. Ia berbicara tentang ibunya yang dulu merawat sang ayah hingga akhir hayat. Ia bercerita tentang kenangan kecil membersihkan kaki ayahnya yang bengkak, tentang bagaimana cinta itu tak selalu butuh bahasa. Ia tidak menyebut nama Meilin, tidak memperlihatkan wajahnya. Apa yang membuatmu mau merawat orang asing dengan begitu sabar? Tanya pewawancara. Wara menunduk, lalu tersenyum kecil. Karena tidak semua orang yang jauh itu asing. Kadang, justru mereka yang dekat tapi tak peduli, itulah yang benar-benar asing. Jawaban itu menyebar luas. Video wawancara ditonton jutaan kali dalam sepekan. Tapi komentar sinis tak pernah berhenti. Main drama, cuci muka, cari simpati. Awas nanti ujung-ujungnya minta sumbangan. Wara tak lagi membalas. Ia belajar bahwa menjadi viral bukanlah tentang dinilai baik atau buruk. Itu tentang dibaca, ditafsirkan, ditelan, dan kadang dilukai. Namun yang paling membuatnya bertanya-tanya bukanlah komentar orang asing, tapi pesan pendek dari akun anonim yang masuk ke inbox TikTok-nya. Wajah perempuan tua itu mirip seseorang yang saya kenal. Apakah dia bernama Meilin? Apakah dia pernah tinggal di Taichung tahun 1979? Jantung Wara mencelos. Ia tidak tahu harus menjawab atau tidak. Tapi satu hal pasti. Video yang ia unggah telah membuka pintu lain. Pintu yang bahkan mungkin tidak boleh ia buka. Pintu yang bisa membawa Meilin pada masa lalu yang sengaja dikunci rapat. Malam itu, Wara tidak bisa tidur. Ia duduk di samping tempat tidur Meilin, mendengar napas pelan wanita tua itu. Matanya menatap siluet jendela yang tetap tertutup. Seperti biasa, kamar hanya diterangi lampu kecil di sudut, membentuk bayangan samar di dinding. Ia kembali bertanya dalam hati. Pertanyaan yang makin mendesak sejak hari pertama ia menginjakkan kaki di rumah itu. Siapa sebenarnya wanita ini? Dan kenapa dunia tampak begitu ingin melupakan kisahnya? Di luar, angin malam menggerakkan tirai tipis perlahan. Dan Wara tahu, waktu untuk membuka halaman selanjutnya sudah dekat. Hari itu mendung menggantung sejak pagi, membuat cahaya di dalam rumah besar itu tampak pucat dan rapuh. Udara sedikit lembab, aroma kayu tua menguar dari perabotan yang nyaris tidak pernah disentuh. Wara mengambil waktu lebih lama di ruang belakang, membersihkan lemari-lemari kecil, dan laci-laci yang selama ini diabaikan. Ia tahu tak ada yang memintanya melakukan itu. Tapi setelah apa yang ia temukan minggu lalu, buku harian lusuh yang menyimpan serpihan masa lalu, ia merasa bahwa rumah ini menyimpan lebih dari sekadar kenangan. Rumah ini menyimpan rahasia. Di sudut ruangan dekat rak buku tua, ada sebuah meja tulis kecil dengan laci yang agak macet. Wara harus menariknya pelan-pelan agar tidak merusak kayunya yang sudah lapuk di bagian bawah. Di dalamnya ada tumpukan kertas usang, kebanyakan lembaran rekening listrik, dokumen pajak, dan beberapa catatan belanja bertahun-tahun lalu. Namun di bawah semua itu, tersembunyi seperti disengaja, Wara menemukan amplop kuning pucat, dilipat 2 kali, dan diikat dengan pita merah tipis yang sudah pudar warnanya. Ia merasakannya dengan hati-hati. Kertas itu rapuh, namun masih utuh. Di bagian depan amplop, tertulis dengan tinta hitam. Z. Tianwu. Untuk Tianwu, tangannya bergetar saat membukanya. Surat itu ditulis dalam aksara Mandarin klasik yang belum seluruhnya bisa ia pahami. Tapi dari baris-baris awal yang berhasil ia baca, jelas ada emosi yang kuat di balik tulisan itu. Entah penyesalan,
kehilangan, atau cinta yang tak tersampaikan. Wara tahu ia tidak bisa membaca semuanya sendirian. Maka malam harinya, sepulang dari pasar bersama Xiuzhen, ia menyelipkan pertanyaan ringan. "Xiu, kamu bisa baca huruf Mandarin klasik?" Gadis asal Tainan itu mengangguk pelan sambil mengupas jeruk. "Sedikit. Kenapa?" Wara tidak menjawab langsung. Ia hanya mengeluarkan surat itu dari tas kecilnya dan menyerahkannya dengan dua tangan. "Kalau tidak keberatan, bisakah kamu bantu aku terjemahkan ini?" Xiuzhen menatap surat itu sebentar, lalu duduk lebih tegak. Ia membuka lembaran kertas dengan hati-hati. Matanya bergerak perlahan dari baris ke baris. Setelah beberapa menit, ia mulai membaca keras-keras terjemahannya dalam bahasa campuran Inggris dan Mandarin sederhana. "Tianwu, maafkan aku karena telah menghilang dari hidupmu tanpa penjelasan. Dunia tidak pernah mengizinkan kita memiliki kebebasan seperti yang lain. Aku mencintaimu dalam diam, dalam kebekuan waktu yang memisahkan kita. Bahkan ketika aku memilih untuk menikah dengan orang lain, aku membawa namamu dalam hatiku setiap hari. Sekarang tubuhku mulai gagal dan hari-hariku pendek. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah melupakanmu. Jika surat ini tidak pernah, sampai setidaknya dunia telah menjadi saksi bahwa aku pernah mencintai dengan sepenuh jiwa." Seketika ruang itu sunyi. Suara detak jam tua di dinding terasa begitu keras, seakan ikut menyaksikan pengakuan yang datang terlambat. Wara menyandarkan punggung ke kursi. Di dalam dadanya, perasaan aneh berdenyut, semacam kepedihan yang bukan miliknya, tapi kini ia turut merasakannya. "Siapa Tianwu? Kenapa Meilin harus menulis surat seperti ini dan menyembunyikannya? Apakah Meilin punya cinta terlarang?" tanya Xiuzhen pelan, seolah takut suaranya didengar oleh dinding-dinding rumah. Wara tidak menjawab, tapi dalam pikirannya, semuanya mulai terhubung. Bangku taman yang selalu dipandang Meilin. Foto pria muda yang disembunyikan di kamar. Buku harian yang berbicara tentang cinta yang tak sampai. Wara bangkit dan kembali ke kamar Meilin. Ia duduk di sisi ranjang wanita tua itu, memegang tangannya yang dingin. "Siapa dia, Nyonya?" bisiknya lirih. "Siapa Tianwu dalam hidupmu?" Meilin tak memberi reaksi, tapi pelupuk matanya bergerak sedikit. Apakah ia mendengar? Apakah ia mengerti? Selama beberapa hari, Wara mencoba mencari tahu lebih jauh tentang Tianwu. Ia menghubungi sesama TKI yang sudah lama tinggal di Taiwan, termasuk seorang teman asal Yilan yang menikah dengan pria lokal dan punya akses ke arsip kota. "Nama Tianwu itu cukup umum," jawab temannya setelah 2 hari mencari. "Tapi ada satu nama yang muncul dalam catatan arsip kota Taichung sekitar tahun 1975-1980. Tianwu, pemuda aktivis sosial yang mengorganisir kelas membaca gratis untuk perempuan di desa-desa." Wara terpaku. Meilin dulu seorang guru muda sebelum menikah. Apakah mereka bertemu di kelas itu? Temannya melanjutkan. Tapi dia menghilang dari catatan publik sekitar tahun 1981. Tidak ada jejak lagi. Banyak yang bilang dia pindah ke luar negeri, ada juga yang bilang dia dibungkam secara politik karena terlalu vokal. Seketika, Wara merasa tenggorokannya tercekat. Jika Tianwu adalah aktivis, dan Meilin berasal dari keluarga konservatif, atau bahkan elit yang tidak mendukung gerakan tersebut, maka hubungan mereka jelas dianggap skandal. Mungkin itulah sebabnya mereka berpisah. Dan mungkin Meilin dipaksa menikah dengan pria yang tak pernah benar-benar ia cintai. Wara mulai melihat Meilin dengan cara berbeda. Bukan lagi hanya sebagai wanita tua yang lumpuh, tapi sebagai seorang perempuan yang pernah mencintai dalam sunyi dan kini menua dalam penyesalan. Setiap kali ia duduk di bangku taman itu, menghadap jendela, Wara merasa seolah arwah masa lalu masih menyelinap di antara dedaunan, mencari seseorang yang tak pernah kembali. Dan ia mulai mengerti, mengapa rumah ini seperti dikunci dari dalam. Mengapa jendela-jendela tertutup. Mengapa Meilin tidak pernah menangis, tapi juga tidak pernah tersenyum. Hatinya telah lama terperangkap dalam surat yang tak pernah terkirim. Suatu sore, Wara memberanikan diri membuka kembali percakapan dengan Xiuzhen.
kalau kamu jadi aku, apakah surat itu harus dikirim? Shujin hanya memandang jauh ke halaman belakang, lalu menjawab tenang. Terkadang, surat yang tidak dikirim tetap punya makna. Tapi jika orangnya masih hidup, dan kau bisa menemukan dia, mungkin Meilin pantas mendapat jawaban. Dan sekali lagi, pintu rahasia dalam rumah itu terbuka sedikit lebih lebar. Hujan turun sejak pagi hari, membasahi ubin halaman rumah tua itu, membuat batu-batunya terlihat lebih tua dari usia yang sesungguhnya. Wara duduk diam di kursi makan, menatap ponsel di tangannya, masih memikirkan surat untuk Tianwu yang kini tersimpan di laci rahasia kamarnya sendiri. Tapi pagi ini, ada yang lebih mengusik pikirannya. Sebuah kalimat samar yang ia dengar kemarin dari ibu-ibu tetangga ketika ia mengantar bekas makanan ke rumah seberang. Meilin itu dulu keras kepala. Anak semata, wayangnya kabur karena masalah keluarga. Katanya sampai ke luar negeri, entah ke Indonesia atau Filipina. Wara semula menganggap itu hanya gosip. Tapi kata anak itu tidak lepas dari pikirannya. Ia selama ini tidak pernah mendengar apapun tentang Meilin memiliki anak. Tidak ada foto, tidak ada barang anak kecil atau remaja di rumah itu. Bahkan tidak ada panggilan telepon yang mencurigakan. Jika benar Meilin punya anak, apakah anak itu adalah Tianwu? Namun jika surat itu ditujukan pada Tianwu sebagai sosok kekasih, bagaimana mungkin ia juga anaknya? Pertanyaan-pertanyaan itu menari-nari di kepala Wara, seperti bayangan yang tak bisa diusir. Ia memutuskan mencari tahu lebih dalam. Hari itu, setelah memastikan Meilin sudah tertidur usai terapi fisik, Wara berjalan menyusuri gang kecil ke rumah Bibi Luo, salah satu tetangga yang dikenal cerewet tapi penyayang. "Ah, kamu perawat Meilin ya?" sapa Bibi Luo sambil menuangkan teh panas ke dalam 2 cangkir tanah liat. "Bagaimana keadaannya hari ini?" "Masih seperti biasa, Bi. Tapi saya mau tanya sesuatu soal anak Meilin." Suara Wara pelan tapi mantap. Bibi Luo meletakkan cangkirnya perlahan, seakan pertanyaan itu mengembalikan sesuatu dari masa lalu yang sengaja dikubur. "Kamu sudah tahu ya?" gumamnya. "Itu cerita lama. Sangat lama. Tapi mungkin memang waktunya keluar." Wara mendengarkan dalam diam, membiarkan perempuan tua itu menyusun ingatannya perlahan. Meilin punya anak laki-laki, namanya Wu Jiatian. Tapi waktu remaja, ia sering dipanggil Tianwu saja. Anak itu cerdas, sopan, dan sangat sayang ibunya. Tapi suami Meilin, Tuan Zhong, sangat keras. Dia militer. Segalanya harus disiplin, harus menurut. Tianwu tumbuh dengan luka. Wara mengangguk pelan. Nama itu Tianwu, sama dengan nama yang tertulis di surat. Mereka sering bertengkar, lanjut Bibi Luo. "Terakhir kali kami melihat Tianwu, ia sedang membawa tas besar, jalan kaki malam-malam sambil menangis. Kabarnya, dia pergi ke bandara, lalu menghilang. Tak ada kabar sampai sekarang." "Kenapa tidak dicari?" tanya Wara. "Dicari, tentu. Tapi keluarga Zhong itu punya harga diri. Mereka tak mau kabar anak minggat tersebar." Meilin berubah sejak saat itu. Tak pernah senyum, tak pernah bicara banyak. Rumah ini, ya, jadi seperti sekarang ini. Beku. Wara menggenggam cangkirnya erat. "Bibi bilang Tianwu pergi ke Indonesia?" "Gosipnya begitu. Katanya dia sempat tinggal di Batam, lalu pindah ke Jawa Barat. Tapi itu hanya gosip. Kami semua sudah tua, ingatan pun kadang menipu." Namun hati Wara justru membara. Jawa Barat, tempat asalnya. Apakah ini kebetulan atau ada sesuatu yang lebih dalam yang belum ia pahami? Malam itu, Wara duduk di samping ranjang Meilin seperti biasa. Lampu temaram membuat kulit wajah tua itu terlihat semakin rapuh. Wara mengelus punggung tangannya pelan. "Nyonya Meilin," bisiknya. "Saya dengar cerita tentang Tianwu, tentang anak yang hilang. Apakah benar dia anakmu?" Mata Meilin bergerak sedikit, gerakan yang sangat pelan tapi pasti. Tubuhnya tetap lemah, tapi pipinya menghangat. Air mata menggantung di sudut matanya. Tak mengalir, tapi cukup jelas untuk menjadi jawaban. Lalu,
Siapa pria di surat itu? Lanjut Wara, nyaris tak terdengar. Jika Tianwu anakmu, kenapa surat itu seperti surat cinta? Mei Lin tidak bisa menjawab, tapi isak pelan muncul dari dadanya. Suara yang seperti angin mendesah di sela dedaunan, rindu yang terkubur selama puluhan tahun. Saat itu, Wara merasakan sesuatu tumbuh di dalam dirinya, sebuah empati yang menembus batas antara majikan dan pekerja. Ia merasa seperti bukan lagi orang luar, seakan ia adalah bagian dari luka itu. Ia pulang ke kamarnya dan membuka lemari kecil yang dibawanya dari kampung. Di sana, tersembunyi dalam kotak kayu tua, ada dokumen-dokumen keluarga yang ia simpan sejak kecil, akta lahir, surat dari ibunya, dan foto ayah yang meninggal beberapa tahun lalu. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya ia membaca akta lahirnya dengan cermat. Dan saat ia membaca nama ayah kandung yang tertulis di sana, jantungnya berdetak kencang, Wu Jiatian. Bukan nama ayah tirinya yang selama ini membesarkannya, tapi nama yang sangat mirip, bahkan identik dengan Nathan, dengan nama Tianwu yang selama ini ia cari. Tangannya gemetar. Ia membalik akta itu, membaca ulang berkali-kali. Lalu, mengambil foto tua ayahnya saat muda. Pria dengan rahang tegas, mata sipit penuh kesedihan, dan nama yang ia panggil seumur hidupnya sebagai Pak Darto, ternyata bukan nama aslinya. Air mata menggenang. Bagaimana mungkin? Apakah ini sebabnya ia selalu merasa dekat dengan rumah ini? Dengan Mei Lin? Apakah ini sebabnya ia merasa dirangkul oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan sejak awal? Apakah mungkin dirinya adalah cucu dari wanita yang kini ia rawat dengan penuh kasih? Wara tidak tidur malam itu. Ia duduk di samping jendela kamarnya, menatap keluar dengan pikiran yang kalut. Jika benar ayahnya adalah Tianwu, anak Mei Lin, berarti hubungan mereka bukan lagi sekadar majikan dan perawat, tapi nenek dan cucu, ikatan darah, daging yang kembali menemukan dagingnya. Tapi pertanyaan yang lebih besar mengganggunya. Mengapa ayahnya tak pernah menceritakan apapun? Kenapa ia menyembunyikan asal-usulnya? Dan kenapa Wara dipertemukan dengan Mei Lin justru lewat jalur TKI dalam kondisi terburuk? Segalanya terasa terlalu kebetulan. Terlalu tepat. Terlalu penuh luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Pagi itu Wara terbangun dengan rasa aneh di dadanya, seperti ada sesuatu yang akan berubah. Semalam ia nyaris tak tidur. Pikirannya terus memutar kembali nama yang tertera di akta lahirnya. Wu Jiatian. Bukan nama yang familiar di telinganya, tapi tiba-tiba terasa terlalu dekat, terlalu nyata. Ia masih belum berani bicara dengan Mei Lin tentang hal ini. Ia takut menyakiti hatinya, atau lebih buruk, menumbuhkan harapan palsu. Ponsel Wara bergetar saat ia sedang menyeduh teh di dapur. Ada notifikasi dari YouTube. Seseorang baru saja mengomentari video lamanya, vlog yang sempat viral beberapa minggu lalu. Komentarnya pendek tapi memicu jantungnya berdetak kencang. Saya kenal pria di foto itu, namanya Wu Jiatian. Dia teman lama saya. Sekarang tinggal di Bandung. Wara langsung duduk, jemarinya gemetar saat membalas komentar itu. Anda yakin? Apa Anda kenal dia secara pribadi? Tak lama, komentar itu dibalas. Saya dan dia dulu sama-sama buruh migran. Kami pernah tinggal di asrama pekerja di Taoyuan. Tapi dia pergi mendadak, katanya karena masalah keluarga. Saya kaget melihat wajah dan namanya di vlogmu. Dada Wara sesak. Jika ini benar, berarti ayah kandungnya selama ini tinggal tak jauh dari kampung halamannya sendiri. Ia membuka akun pengirim komentar itu, @ChenLaoTaiwan. Pria tua dalam foto profilnya mengenakan topi fedora, berdiri di depan toko buku kecil. Lokasinya tertulis Bandung. Wara menelan ludah. Ia memberanikan diri mengirim pesan langsung. Pak Chen, apakah Anda bisa bicara lewat video call? Saya ingin tanya lebih banyak. Sore harinya, di dalam kamar sempit dengan lampu meja yang temaram, Wara duduk dengan kepala penuh tanya saat layar ponselnya menyala. Wajah Pak Chen muncul, keriput, berkacamata, dengan tatapan ramah dan penasaran. Ni hao, sapa pria itu,
lalu cepat-cepat menyambung dalam bahasa Indonesia yang kaku. Kamu yang buat video itu ya? Iya, saya Wara. Jawabnya pelan. Pria dalam foto itu, apa benar Anda mengenalnya? Pak Chen mengangguk. Itu teman saya. Kami dulu kerja bareng. Dia sangat tertutup, tapi baik hati. Namanya Wu Jiatian. Tapi dia bilang, orang-orang panggil dia Tian Wu. Itu nama yang sama. Nama yang kini terus membayang dalam hidup Wara. Napasnya tercekat. Apakah dia punya anak? Tanyanya. Pelan Pak Chen menghela napas. Saya tidak tahu pasti. Tapi dia pernah bilang, dia meninggalkan sesuatu berharga di Taiwan. Tapi dia tak bisa kembali. Terlalu banyak luka. Wara merasa perutnya mual. Apakah Anda tahu di mana dia sekarang? Saya punya alamatnya. Dia tinggal di Bandung. Tidak jauh dari Jalan Braga. Saya masih suka ketemu kadang-kadang. Dia suka datang ke toko buku saya. Tapi dia sudah tua, agak sulit jalan sekarang. Henning menggantung di antara mereka. Lalu Wara, dengan suara gemetar berkata, Saya rasa saya anaknya. Pak Chen menatapnya lama. Kamu mirip dia. Wajahmu, caramu menunduk saat bingung. Sama seperti Tian Wu dulu. Air mata Wara mengalir tanpa suara. Rasa kehilangan, harapan, dan takut bercampur menjadi satu. 2 hari kemudian, dengan izin dari agensi, Wara naik pesawat ke Jakarta lalu melanjutkan perjalanan ke Bandung. Ia membawa surat tua Meilin dan foto lama yang ditemukan di kamar itu. Selama perjalanan ia terus berpikir, bagaimana ia akan menatap wajah seseorang yang seharusnya menjadi ayahnya, tapi tak pernah hadir dalam hidupnya. Bandung pagi itu basah. Jalanan masih sepi saat Wara menapaki trotoar menuju sebuah toko buku kecil di dekat Jalan Braga. Di dalamnya, aroma kertas tua dan kayu menyambutnya. Di sudut ruangan, seorang pria tua dengan rambut memutih sedang duduk di belakang meja membaca buku tua. Wara mengenali wajah itu. Lebih tua, lebih letih, tapi tetap serupa dengan foto yang tersimpan di dompet ibunya. Ia berdiri di depan meja, nyaris tak bisa bicara. Maaf, suaranya bergetar. Apakah Anda Tian Wu? Pria itu mendongak. Matanya yang cekung memandang lekat wajah di depannya. Hening panjang menyusul. Ayah, bisik Wara nyaris tak terdengar. Tian Wu perlahan berdiri. Tangan tuanya gemetar saat meraih wajah Wara, seolah tak percaya. Aku pikir aku sudah kehilangan semuanya. Wara menahan air matanya. Kenapa pergi? Kenapa tak pernah mencariku? Tian Wu menunduk. Aku pengecut. Aku takut. Setelah semua yang terjadi di Taiwan, aku pikir membiarkan kalian hidup tanpaku adalah yang terbaik. Tidak pernah, jawab Wara. Tidak pernah lebih baik tanpamu. Pertemuan itu membongkar luka-luka lama. Tian Wu bercerita tentang pertengkarannya dengan ayahnya, tentang malam saat ia melarikan diri dari rumah, tentang Meilin yang memohon agar ia bertahan, dan tentang keputusan tergelapnya untuk menghilang. Bahkan setelah tahu ia akan menjadi ayah. Aku tahu ibumu hamil. Tapi saat itu aku merasa sudah terlalu rusak untuk menjadi ayah. Wara menggenggam tangannya. Aku tidak butuh ayah yang sempurna. Aku cuma butuh ayah yang ada. Tian Wu tak bisa menjawab. Ia hanya menatap putrinya dengan mata yang nyaris tak berkedip. Seolah tak ingin kehilangan bayangan itu lagi. Malam itu, sebelum kembali ke penginapan, Wara menyerahkan surat Meilin padanya. Tangan tua itu gemetar saat membaca kata demi kata, dalam bahasa yang pernah menjadi nadinya. Air mata jatuh membasahi kertas lusuh itu. Dia masih menungguku? Tanya Tian Wu, suaranya lirih. Iya, jawab Wara. Dan aku rasa dia juga ingin memaafkanmu. Bab ini berakhir dengan Wara memandangi lampu kota Bandung dari jendela. Di dalam hatinya, luka lama mulai terurai perlahan. Ia tahu, perjalanan ini belum usai. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kebenaran, meski pahit, akhirnya datang mengetuk. Wara memandangi sosok tua yang duduk di sampingnya di pesawat. Tian Wu menatap kosong keluar jendela,
Matanya kabur oleh kenangan. Jemarinya yang keriput mencengkeram gagang kursi, bukan karena takut terbang, tapi karena hatinya tengah dipenuhi perasaan yang sudah terlalu lama dikubur, penyesalan. Apakah dia akan mengenaliku? Gumam Tianwu, nyaris seperti bicara kepada dirinya sendiri. Wara menoleh padanya. Dia tidak bicara, tapi dia mengingat. Dia menangis saat aku sebut nama Tianwu. Itu berarti sesuatu, kan? Tianwu tidak menjawab. Di balik wajah tuanya, ada badai yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sudah lebih dari 3 dekade ia menghindari tanah kelahirannya. Ia pernah bersumpah tak akan kembali. Tapi kini, seorang gadis muda yang memanggilnya ayah telah membuka pintu yang sudah lama ia kunci rapat. Perjalanan dari bandara ke rumah Mei Lin terasa jauh lebih lama dari seharusnya. Setiap tikungan jalan seperti menggiring Tianwu ke arah masa lalu yang ingin ia hindari. Rumah itu belum banyak berubah, kata Wara. Masih berdiri megah di atas bukit kecil, dengan jendela-jendela tertutup dan taman yang sepi. Ketika mobil berhenti di halaman, Tianwu tak langsung turun. Ia duduk diam, menatap rumah itu seperti menatap hantu. Dia masih suka duduk di dekat jendela? Tanyanya pelan. Wara mengangguk. Setiap hari, tapi dia tak pernah keluar. Dengan langkah berat, Tianwu turun dari mobil. Udara Taiwan menyambutnya dengan lembut, seperti angin yang menepuk bahu, mengingatkannya bahwa ia pernah menjadi bagian dari tempat ini. Langkah-langkahnya lambat, tapi pasti. Wara menggandeng lengannya, tak hanya sebagai pendukung fisik, tapi juga penopang emosional. Di dalam rumah, Mei Lin duduk di kursi rodanya, menghadap jendela seperti biasa. Matanya menerawang ke taman yang tak lagi ia datangi. Ia tidak tahu bahwa di balik pintu, dunia yang telah lama ia tunggu sedang berdiri, menahan napas. Pintu terbuka perlahan. Wara masuk lebih dulu, memberi isyarat kepada Mei Lin bahwa ia membawa tamu. Lalu Tianwu muncul, tubuhnya sedikit membungkuk. Wajahnya menua namun masih menyimpan sisa-sisa masa muda yang pernah Mei Lin kenal. Untuk sesaat, dunia seperti berhenti berputar. Mata Mei Lin membelalak, tubuhnya gemetar, dan jari-jarinya yang selama ini nyaris tak bergerak mulai menegang. Wara bisa melihat napas ibunya tertahan, seperti ada sesuatu yang mendobrak dinding yang telah lama dibangun. Tianwu berjalan pelan, lututnya lemas. Ia bersimpuh di lantai, di hadapan wanita yang pernah ia tinggalkan. Maafkan aku, bisiknya dalam bahasa Mandarin yang patah-patah, namun penuh luka. Mei Lin tak bisa membalas dengan kata-kata, tapi tangisnya yang pecah adalah jawaban. Untuk pertama kalinya sejak stroke menyerangnya, air mata mengalir dari matanya. Butiran bening, itu jatuh ke pipinya seperti hujan di musim semi. Tak bisa dibendung, tak bisa disembunyikan. Wara berdiri membeku di sudut ruangan. Ia menyaksikan 2 manusia yang hancur oleh masa lalu, mencoba menyusun kembali kepingan-kepingan mereka. Tangis Mei Lin bukan hanya kesedihan, itu penyesalan, kerinduan, sekaligus pengampunan. Tianwu mengangkat kepalanya, menatap wanita yang pernah ia cintai. Aku pengecut, aku pergi, dan aku tak pernah pantas kembali. Tapi dia, katanya sambil menoleh ke arah Wara, dia yang membawa aku pulang. Mei Lin menatap Wara dengan mata basah. Tangannya bergerak pelan, berusaha meraih tangan putrinya. Wara langsung merunduk, menggenggam jemari yang lemah itu dengan kedua tangannya. Tidak ada yang bisa membalikkan waktu, kata Wara lembut. Tapi kita bisa membuat akhir yang lebih baik. Hari itu, rumah yang selama ini dingin oleh kenangan perlahan menghangat. Wara membuat teh, menghidangkan makanan lembut untuk ibunya, dan Tianwu duduk di seberang meja, matanya tak henti menatap wajah yang dulu ia pikir tak akan pernah ia lihat lagi. Obrolan mereka tak seperti keluarga biasa. Tidak ada tawa keras atau cerita panjang. Tapi dalam setiap tatapan, setiap sentuhan, ada perasaan yang lebih dalam dari kata-kata. Penerimaan. Di malam hari, saat Wara membantu Mei Lin ke tempat tidur, wanita tua itu menahan tangan putrinya. Di matanya masih ada sisa air mata,
tapi juga ketenangan. "Terima kasih," bisiknya, hampir seperti mimpi, karena itu adalah kali pertama Wara mendengar suara ibunya sejak ia datang. Wara menatapnya terkejut. "Bu, ibu bisa bicara?" "Mei," Lin tak menjawab, hanya mengangguk perlahan. Wara menangis saat itu juga, memeluk ibunya sambil terseduh. Luka itu belum sembuh sepenuhnya, tapi hari ini sesuatu telah diperbaiki. Di luar jendela, taman yang selama ini sepi kini diterangi cahaya lampu taman yang dinyalakan oleh Tian Wu. Ia berdiri memandang taman itu, mengenang hari-hari ketika ia dan Mei Lin masih muda, saat bunga mawar masih ia tanam dengan tangannya sendiri. Malam itu, Wara duduk di beranda, menatap bulan yang menggantung penuh. Ia sadar, perjalanannya ke Taiwan bukan sekadar untuk bekerja. Ia bukan hanya perawat, bukan hanya penghibur bagi wanita lumpuh. Ia adalah jembatan yang tak disengaja, tapi sangat dibutuhkan. Ia telah mempertemukan dua hati yang terluka, menyambung kembali benang yang sempat putus oleh waktu dan rasa takut. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu tidak lagi terasa seperti rumah orang lain. Itu rumahnya. Tempat di mana tangis akhirnya berubah menjadi harapan. Pesawat mendarat perlahan di Bandara Soekarno-Hatta. Dari balik jendela, Wara melihat langit Jakarta yang buram oleh polusi dan awan rendah. Tapi kali ini, ia tidak mengeluh. Langit ini, sekalipun tak seindah Taiwan, adalah miliknya. Langit, tanah kelahiran yang kini ia pandang dengan mata yang berbeda. Matanya telah melihat luka, pertemuan, dan pengampunan. Dan langit, bagaimanapun bentuknya, adalah langit yang baru bagi seorang Wara yang telah berubah. Ia melangkah keluar dari bandara dengan satu koper dan satu ransel. Tidak lebih. Tak ada koper besar penuh oleh-oleh, tak ada kerumunan keluarga, menyambut dengan poster dan peluk cium. Tapi Wara tidak merasa sendiri. Ada sesuatu yang lain yang dibawanya pulang. Sesuatu yang tak tertampung dalam koper. Sebuah kisah yang ingin ia bagikan. Desa Cibuluh menyambutnya dengan segala yang sama, tapi tak lagi terasa membebani. Jalan kecil berkelok masih berlumpur saat hujan. Angin dari sawah masih berbau basah dan dedaunan. Rumah ibunya, meskipun dindingnya masih tambal sulam, kini terasa lebih luas. Ayahnya yang dulu sakit kini bisa berjalan pelan-pelan setelah operasi. Adiknya yang dulu remaja kini sudah membantu bertani. "Teh Wara," seru adik lelakinya Reja, sambil berlari kecil dari belakang rumah. "Langsung ke sini, nggak ke kota dulu?" "Langsung pulang," jawab Wara sambil memeluknya erat. "Kota udah aku tinggalin, sekarang giliran rumah." Ayahnya duduk di kursi kayu, wajahnya keriput, tapi senyumnya hangat. "Kamu beda, War. Mata kamu tenang sekarang." Wara tersenyum. Ia tahu maksudnya. Ia tidak lagi lari dari diri sendiri. Ia telah menemukan sesuatu di Taiwan, lebih dari uang, lebih dari pengalaman. Ia telah menemukan jati dirinya sebagai anak, sebagai perempuan, dan sebagai manusia yang punya cerita. Hari-hari setelah kepulangan itu diisi dengan keheningan produktif. Wara tidak lagi bekerja di luar negeri. Ia mulai menulis. Setiap pagi setelah membantu ibunya di dapur dan memberi makan ayam, ia akan duduk di meja kecil dekat jendela, mengetik kata demi kata dengan laptop yang sudah agak tua. Ia menulis bukan hanya tentang Mei Lin dan Tian Wu, tapi tentang dirinya. Tentang perasaan sebagai anak dari ayah yang tak pernah dikenalnya. Tentang luka yang diwariskan tanpa disadari. Dan tentang bagaimana manusia bisa saling menyembuhkan tanpa kata. Judul buku itu datang secara perlahan, hampir seperti bisikan. Langit di balik jendela. Karena di rumah Mei Lin, ia telah melihat langit dari jendela yang selama ini tertutup. Dan di sanalah ia tahu, setiap orang memiliki langitnya sendiri. Terkadang mendung, terkadang cerah, tapi selalu ada jika kita mau membuka jendela. Buku itu akhirnya diterbitkan oleh penerbit kecil di Bandung. Dan tak disangka, buku itu mencuri perhatian pembaca. Cerita Wara, yang dulunya hanya sebuah video viral, kini berubah menjadi kisah mendalam yang menyentuh banyak orang. Ia diundang berbicara di acara literasi, diskusi budaya, bahkan ke universitas. Namun, ketenaran itu tak membuatnya lupa akan
akarnya. Ia tetap tinggal di Cibulu, membuka kelas menulis kecil-kecilan bagi anak-anak desa yang penasaran dengan dunia di luar. Ia mengajar mereka bagaimana menulis tentang hidup mereka sendiri. Karena setiap dari kalian, katanya suatu sore punya jendela sendiri. Dan di balik jendela itu, ada langit yang belum kalian lihat. Suatu hari, saat matahari hampir tenggelam, Wara menerima surat. Surat fisik dengan amplop berwarna krem, perangko Taiwan di sudutnya. Ia membukanya dengan hati berdebar. Tulisan, tangan itu tidak rapi, tapi akrab. Dari Tianwu. Wara, terima kasih telah mempertemukan aku dan ibumu kembali. Meilin meninggal dengan tenang minggu lalu, dalam tidurnya, sambil menggenggam foto kita bertiga. Aku akan menyimpan kenangan itu sebagai milik paling berharga. Jika kamu ingin datang ke Taiwan lagi, bukan sebagai pekerja tapi sebagai tamu, rumahku selalu terbuka. Ayahmu, Tianwu. Wara menutup surat itu dengan mata basah. Tangisnya kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena lengkapnya satu lingkaran dalam hidupnya. Ia merasa seperti langitnya telah pulih. Di malam itu, ia duduk di bawah langit Cibulu yang mulai berbintang, bersama secangkir teh hangat dan buku karyanya yang sudah cetakan ketiga. Ia memandangi halaman terakhir bukunya yang ia tulis dengan sangat hati-hati. Kadang kita berangkat hanya untuk kembali, kadang kita merawat hanya untuk disembuhkan, kadang kita menjadi orang asing bagi seseorang hanya untuk menyadari bahwa kita adalah rumahnya. Ini bukan kisah tentang perawat dan majikan. Ini kisah tentang langit yang menunggu dibuka, di balik jendela yang selama ini tertutup. Dan malam itu, di antara bintang-bintang dan suara jangkrik, yang akrab, Wara tahu, perjalanan telah usai. Tapi hidupnya baru dimulai, tamat.